Halo para pejuang, masih di hari ke-82 belajar SNBT. Masih di materi persamaan eksponen. Terakhir, sampai mana ya guys? Kok sampai sini guys? Bukannya udah dibahas kemarin yang ini sama Mister ya? Kayaknya udah dibahas. Hashtag kemarin Mister lari, kabur, tidak bertanggung jawab gitu ya. El Mister gitu ya. Oke, kita lanjutin lagi persamaan eksponennya sampai selesai. Hashtag jangan kabur lagi Mister, awas tuh ya. Lagi enak-enak kemarin belajar tiba-tiba ngilang lu. Serasa di ghosting sama pacar atau di ghosting mantan guys. Oke, kita bahas ya. Kita lanjutin lagi pembahasan yang kemarin. Mister harap kalian semua udah mengerjakan gitu ya. Oke, kemarin kita lagi bicarain persamaan eksponen, di mana kemarin Mister kasih key-nya atau kuncinya apa? Basisnya samain dulu ya. Oke, kita mulai soal nomor 1. 9 pangkat X min 1 sama dengan 1/3 pangkat 4X min 1 gitu ya. Dimana di sini kita harus pinter-pinter guys. Jadi nyamain basis itu nggak ada kuncinya, nggak ada rumusnya. Ya kita harus pinter-pinter ngelihat angka, kira-kira angka apa yang bisa kita samain sebagai basisnya. Ya kalau Mister lihat di sini ada angka 3. 9 itu bisa jadi 3 pangkat 2 gitu kan ya. Pangkat X min 1. Sedangkan 1/3 itu bisa jadi 3 pangkat min 1. Sifat D11. A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N gitu ya. Pangkatin lagi 4X min 1. Jadi kemampuan untuk nyamain basis itu nggak ada rumus. Kalian pinter-pinter aja lihat angka apa sih yang bisa disamain jadi basisnya gitu ya. Biasa kaliin ya. A pangkat N pangkatin M jadinya dikali. Jadinya 3 pangkat 2X min 2. Sama dengan ini juga kaliin masuk A pangkat N pangkatin lagi M. Jadinya A pangkat N kali M. Maka jadi 3 pangkat min 4X. Min ketemu min jadi plus 1 gitu ya. Nah dari sini kita lihat. Oh basisnya udah sama 3. Artinya supaya kita dapat solusi persamaannya, tinggal ambil atasnya nih. Nah, ambil atasnya kita samain gitu ya istilahnya. Jadinya 2X min 2 sama dengan minus 4X plus 1. Gitu ya. Minus 4-nya pindah ke kiri jadi positif. 2 tambah 4 jadi 6X. Minus 2-nya pindah ke kanan jadi positif. 1 tambah 2 jadinya 3. Maka X-nya adalah 3/6 atau 1/2. Maka penyelesaian untuk persamaan eksponen nomor 1 ya adalah 1/2 X-nya. Gitu ya. Gampang ya, paham ya sampai sini ya. Harusnya samalah jawaban kalian. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 2. Di nomor 2 sebenarnya sama aja. Cuman sekarang pangkatnya sedikit lebih rumit. Karena pangkatnya berbentuk kuadrat gitu ya. Kuadrat gitu. Ya sama aja, makanya di awal Mister udah pernah ngajarin tentang kuadrat. Jadi kalau basic kalian bagus ya, mau kita bahas soal tentang yang ada kuadrat-kuadrat apapun pasti bisa gitu ya. Oke, di sini ada 100, di sini ada 10. Apa yang bisa kita samain basisnya? Kita jadiin 10 pangkat gitu kan ya. Dimana 100 itu kan bisa jadi 10 pangkat 2 X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 10 pangkat X kuadrat min 2X min 3. Tuh. Ingat kaliin capit. Jadinya 10 pangkat 2X kuadrat min 6X minus 8. Sama dengan 10 pangkat X kuadrat min 2X min 3. Gitu ya. Kalau kita lihat basisnya udah sama-sama 10 nih. Artinya tinggal kita samain si pangkatnya nih. Nah, ambil pangkatnya karena basisnya udah sama. Sehingga jadinya apa? 2X kuadrat minus 6X minus 8 harus sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Pindahin semua ke sebelah kiri. Ingat, kalau kita menyelesaikan persamaan kuadrat, ingat apa kuncinya? Pastikan salah satu ruasnya harus sama dengan 0. Tuh, jangan lupa. Baru banget kita pelajari sebelum-sebelumnya nih. Di day sebelumnya gitu ya. Pindahin ke kiri. 2X kuadrat kurangi X kuadrat jadinya X kuadrat. Minus 2X pindah ke kiri jadinya positif. Jadinya minus 6 tambah 2 jadi minus 4X.
Minus 3 pindah ke kiri jadi positif. Min 8 tambah 3, min 5 sama dengan 0. Gitu ya. Lalu untuk mencari pembuat nolnya ya kita faktorin. Biasa gitu ya. Dikali minus 5 ditambah minus 4. Berapa tuh? Yang dikali 5, 1 sama 5 atau 5 sama 1 gitu ya. Yang negatif yang mana? 5-nya ya. 5-nya negatif, 1-nya positif. Sehingga jadinya apa nih? X min 5, X plus 1 sama dengan 0. Maka X-nya berapa aja yang memenuhi? Ada 2. X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan min 1. Maka solusi untuk persamaan eksponen ini ya X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan min 1. Selesai. Gampang ya? Mudah ya? Jadi kuncinya kalian akalin dulu pokoknya gimana supaya basisnya sama. Gitu ya? Seperti itu. Paham? Kalau ada yang masih bingung silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Tapi jangan nanya kenapa ini jadi ini yang pakai sifat-sifat pangkat gitu ya. Harus udah tahu itu mah di day 11. Oke? Kita lanjutkan lagi. Nah, terakhir tentang persamaan eksponen kita pelajari sekarang fungsinya sama guys. Lihat, sama-sama fx dengan fx. Fungsinya sama. Yang membedakan adalah bawahnya sekarang beda. Yang satu A, yang satu B. Tapi si pangkat fungsinya sama. Fx, fx. Maka solusinya apa? Solusinya adalah kita buat supaya f dalam kurung x-nya sama dengan 0. Kenapa mister? Karena bilangan apapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi misalnya 2 pangkat 0 itu akan sama nilainya dengan 100 pangkat 0. Karena 2 pangkat 0 itu 1, 100 pangkat 0 juga 1. Jadi kuncinya si fx-nya atau f dalam kurung x-nya fungsinya kita buat jadi 0. Itu aja. Gitu ya. Jadi sekalipun basisnya beda, ya selama pangkatnya kita buat jadi pangkat 0, maka ya bisa kita cari solusinya. Gitu ya. Maka coba kita lihat nih contoh soalnya nih. Kita yang pertama dulu ya. Nomor 1, 3 pangkat 2x plus 5 sama dengan 7 pangkat 2x plus 5. Ya udah, kita lihat 3 sama 7 ini kan basisnya beda. Tapi fungsinya sama-sama 2x plus 5. Artinya kita buat supaya pangkatnya jadi pangkat 0. Dengan cara apa? Ya artinya 2x plus 5 harus sama dengan 0. Gitu kan ya? Berapa x-nya tuh yang membuat 2x plus 5 jadi 0? Artinya apa? 2x sama dengan minus 5. X-nya sama dengan min 5 per 2. Maka solusinya adalah x-nya adalah minus 5 per 2. Ketika kita masukin minus 5 per 2 ke masing-masing persamaannya, maka nanti akan kita peroleh 3 pangkat 0 sama dengan 7 pangkat 0. Sehingga dalam tanda kutip ya 1 sama dengan 1. Artinya terpenuhi gitu persamaannya. Gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau seandainya basisnya beda tapi pangkatnya atau eksponennya atau fungsi pangkatnya sama nih, f dalam kurung x sama dengan f dalam kurung x, ya kita buat aja supaya f dalam kurung x-nya sama dengan 0. Gitu ya. Seperti itu. Nah, nomor 2 apa nih? 7 pangkat x kuadrat min 5x plus 6 harus sama dengan 2 pangkat x kuadrat min 5x plus 6. Tuh, basisnya nggak masalah beda. Selama pangkatnya sama, ya kita buat pangkatnya menjadi pangkat 0. Artinya dengan kata lain, kita buat supaya x kuadrat min 5x plus 6 harus sama dengan 0. Berapa tuh x-nya? Kita pakai belah ketupat ajaib gitu ya. Dikali 6 ditambah minus 5. 2 sama 3. Supaya ditambah minus 5, dua-duanya negatif. Jadi, x min 2 kali x min 3. Harus sama dengan 0. Berapa tuh yang bikin dia jadi 0? Ya, x-nya sama dengan 2 atau x-nya sama dengan 3. Gitu ya. Seperti itu. Ya, kalau kalian misalnya buktikan gitu ya, kita buat pembuktiannya. Misalnya kita ambil salah satu aja ya, x-nya sama dengan 2 gitu ya. Nanti pasti kalian akan ketemu 7 pangkat 2 kuadrat itu 4, kurangi 5 kali 2 itu 10,
tambah 6 sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 2 itu 4, min 5 kali 2 itu jadi min 10 tambah 6. Ya akhirnya akan menjadi 7 pangkat 0 akan sama dengan 2 pangkat 0. Ya alias 1 sama dengan 1. Terbukti gitu ya. Seperti itu. Jadi seandainya basisnya beda tapi suatu pangkat fungsinya sama, ya kita buat supaya dia menjadi 0. Walaupun ini jarang keluar sih. Mister jarang lihat soal-soal yang jenis ketiga ini, jarang lihat. Tapi minimal kalian pahami logikanya loh. Jadi jangan dihafal jenis 1, jenis 2, jenis 3. Kalian pahami logika berpikirnya. Jadi ketika nanti misalnya ada suatu persamaan yang rada membingungkan, kalian ngerti nih kira-kira logikanya gimana nih supaya kita buat pangkatnya sama, apa yang kita lakuin gitu ya. Jadi yang diambil itu adalah logikanya. Oke? Paham ya? Sampai sini ya. Oke. Kalau sudah paham, seperti biasa, giliran kalian gitu ya untuk mengerjakan soal. Nah, di sini Mister punya 2 soal aja. Coba kalian kerjakan dulu. Silakan pause dulu videonya sebentar. Nanti kalau sudah kita bahas saja gitu ya. Dan selesai materi persamaan eksponen. Simple dan gampang guys persamaan eksponen. Oke, silakan di pause dulu, kerjakan dulu sebentar. Mister kasih waktu. Sudah? Oke, kalau udah kita bahas ya. Oke, tadi gimana prinsipnya? Kalau kita punya A pangkat F dalam kurung X sama dengan B pangkat F dalam kurung X, maka solusinya apa? F dalam kurung X-nya kita buat sama dengan 0 gitu ya. Supaya segala sesuatu dipangkatkan 0, hasilnya 1 gitu. 1 sama dengan 1. Ya udah, artinya kalau kita lihat nih, 2X min 6, 2X min 6. Maka untuk nomor 1, 2X min 6 harus sama dengan 0. 2X harus sama dengan 6, maka jawabannya X-nya harus sama dengan 3. Selesai ya? Mudah banget Mister. Iya, emang gampang guys. Nggak sesulit itu kok gitu ya. Oke, nomor 2. Kita lihat X kuadrat min X min 2, X kuadrat min X min 2. Oh, pangkat fungsinya udah sama. Artinya X kuadrat min X min 2 kita cari yang membuat dia menjadi 0. Berapa? Belah ketupat ajaib dikali minus 2 ditambah minus 1. 2, 1. Biar minus 2 sama min 1, 2-nya negatif. Jadinya X min 2 dalam kurung X plus 1. Pengen kita cari supaya dia jadi 0. Ya udah, solusinya apa? X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan min 1. Selesai. Itu jawabannya. Ih, gampang banget ya Mister ya persamaan eksponen. Memang gampang. Jadi tadi ingat, kalau yang kita pengen cari biar sama, basisnya akalin dulu. Tapi kalau sekarang basisnya beda, ya kita lihat kalau fungsinya sama ya kita jadiin supaya dia pangkat 0. Gitu aja kuncinya. Gitu ya. Selesai materi persamaan eksponen. Next-nya apa Mister? Ya, kalau kita sudah belajar persamaan eksponen, maka berikutnya kita akan membahas tentang pertidaksamaan eksponen. Kalau di sini, pertidaksamaan eksponen ini sedikit lebih rumit. Kalau di mutlak kan persamaan mutlak lebih rumit dari pertidaksamaan mutlak. Nah, kalau di eksperimen, kebalikannya. Persamaan eksponen lebih gampang daripada pertidaksamaan eksponen. Tapi nggak terlalu susah lah. Kita pelajari pelan-pelan, pasti kalian ngerti dan bisa. Gitu ya. Nanti artinya kalau kalian ketemu lagi soal-soal SNBT tentang persamaan eksponen, jangan di-skip ya, dicoba. Kalian kan udah ngerti prinsipnya. Oke? Ya, Mister cukupkan dulu sampai di sini. Seperti biasa, akhir kata, selamat belajar para pejuang, tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Besok kita bahas tentang pertidaksamaan eksponen. Dadah semua!